Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kartina Ulo. Saya akan menjelaskan tentang riwayat alamiah penyakit diare. Definisi diare. Diare merupakan penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, dan parasit. Diare juga merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Menurut Kemenkes RI pada tahun 2017, kasus diare seluruh Indonesia sekitar 7 juta dan paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 1,2 juta kasus. Diare juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling umum terjadi pada bayi dan anak-anak. Biasanya diare hanya berlangsung beberapa hari, namun pada sebagian kasus dapat memanjang hingga berminggu-minggu. Pada umumnya, diare tidak berbahaya jika terjadi dehidrasi. Namun, jika disertai dehidrasi, penyakit ini bisa menjadi fatal dan penderitanya perlu segera mendapat pertolongan medis. Selanjutnya, riwayat alamiah penyakit diare. Yang pertama yaitu tahap prepatogenesis. Pada tahap ini disebabkan oleh mikroorganisme baik bakteri, parasit juga virus, dan diantaranya rotavirus, E. coli, dan Shigella. Penyebaran mikroorganisme dapat terjadi melalui jalan kotoran dari lisan. Pada tahap ini belum ditemukan tanda-tanda penyakit. Bila daya tahan tubuh penjamu baik, maka tubuh tidak akan terserang penyakit. Tetapi ketika daya tahan tubuh penjamu lemah, maka akan sangat mudah bagi virus masuk dalam tubuh. Yang kedua yaitu tahap patogenesis. Tahap patogenesis terbagi menjadi dua. Yang pertama tahap inkubasi. Virus masuk ke dalam tubuh dengan menginfeksi usus baik pada genome, ileum, dan usus besar. Setelah virus menginfeksi usus, virus menembus sel dan mengadakan lisis. Kemudian virus berkembang dan memproduksi enteroksin. Masa inkubasi biasanya sekitar 2-4 hari. Pasien sudah buang air besar lebih dari 4 kali tetapi belum ada gejala-gejala lain. Tahap penyakit dini yaitu yang pertama kehilangan cairan 5% berat badan, kedua kesadaran baik, 3. Mata agak cekung, 4. Turgor, kulit kurang dan kekenyalan kulit normal, 5. Buang air besar, cair 1-2 kali per hari, 6. Lemah dan haus, 7. Ubun-ubun besar dan agak cekung. 3. Tahap postpatogenesis. Yang pertama tahap penyakit lanjut. Kehilangan cairan lebih dari 5-10% berat badan, keadaan umum gelisah, rasa haus, tolak nadi cepat dan pernapasan agak cepat, turgor dan tonus otot agak berkurang, ubun-ubun besar cekung, kekenyalan kulit sedikit kurang dan elastisitas kembali sekitar 1-2 detik. Selaput lendir agak kering. Tahap akhir, kehilangan cairan lebih dari 10% berat badan, keadaan umum dan kesadaran koma atau apatis, tolak nadi cepat sekali, pernapasan cepat dan dalam, ubun-ubun besar cekung sekali, mata cekung sekali, turgor dan tonus kurang sekali, selaput lendir kurang. Selanjutnya yaitu tingkat pencegahan penyakit diare. Yang pertama yaitu pencegahan primer. Pencegahan primer dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan kesehatan seperti memberikan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan pada masyarakat seperti peningkatan udara bersih, sanitasi lingkungan, dan perbaikan lingkungan biologis. 2. Yaitu pencegahan sekunder tahap inkubasi. Pasien diberi oralit, makanan harus diteruskan bahkan ditingkatkan selama diare untuk menghindari efek buruk pada status gizi. Yang terakhir, berikan cairan lebih banyak daripada biasanya untuk mencegah dehidrasi.
Tahap penyakit dini yang pertama, 3 jam pertama berikan oralit sesuai dengan ketentuan. 2. Setelah 3-4 jam nilai kembali pasien menggunakan bagan penilaian. Pasien kemudian pilih rencana A, B, dan C untuk melanjutkan pengobatan. 3. Pencegahan tersier. Pencegahan tingkat ketiga adalah penderita diare jangan sampai mengalami kecacatan dan kematian akibat dehidrasi. Tahap ini penderita diare diusahakan pengembalian fungsi fisik psikologis semaksimal mungkin dan juga dilakukan rehabilitasi untuk mencegah pelaksanaan akibat samping dari penyakit diare. Usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan terus memakan makanan bergizi dan keamanan keseimbangan cairan. Sekian dan terima kasih.